Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk sore hari ini di pertemuan 13 secara daring online. Bentar ada yang masuk. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini kita masuk di pertemuan ke-13. Topiknya berupa style dan tema aplikasi Android beserta game tebak gambar. Sudah saya puaskan materinya berupa thread dan tugas, dan juga ada gambar.zip, yaitu gambar-gambar yang nanti untuk mendukung pembuatan game tebak gambar. Oke, lanjut saja. Oke, jadi outline materi garis besar untuk pertemuan sore hari ini kita akan bahas tentang style dan tema di aplikasi Android Studio, dan juga nanti ada contoh pembuatan game tebak gambar. Nah, untuk pembuatan game tebak gambar ini ada sebagian yang benar dan sebagian masih ada yang salah. Nanti kalian benerin yang salah supaya jadi benar, kemudian dikirim di zip, dipostkan di e-kampus di pertemuan 13. Untuk style dan temanya kita akan bahas mulai dari colors, kemudian string pada folder value di Android Studio, beserta juga untuk theme atau temanya. Oke, lanjut. Untuk diawali dari colors, nah color XML ini warna default yang tertera pada setiap layout design, khususnya di XML. Ini ada dua gambar warna. Warna yang pertama sebagai color primary dark dan yang kedua color primary. Sebentar ada yang masuk. Oke, lanjut. Untuk color primary dark ini hexadesimalnya crash FF 3700B3, dan color primary hexadesimalnya crash FF 6200EE. Nah, posisinya di mana? Posisinya kalau saya buka di Android Studio-nya. Nah, ini ada di folder value, ada colors. Terlihat tidak ini Android Studio-nya yang saya share? Ya, Mbak. Oke. Nah, ini di bagian purple 700 itu biasanya untuk color primary dark, yaitu FF 3700B. Dan juga untuk color primary-nya di purple 500 FF 6200EE. Nah, ini kalau misalkan dilihat dari XML-nya, ini action-nya dihilangin. Bentar, saya hidupin lagi. Nah, jadi setiap pada activity ataupun layout desain yang baru, kalau kita buat ini defaultnya ada action bar berupa color primary dan di atasnya color primary dark. Ikutin dari warna value colors.xml.
Nah, ini bisa kita rubah atur pewarnaannya untuk color primary dan color primary dark. Misalkan kita rubah untuk posisinya ini warnanya hitam ya. Kemudian ini warnanya kita ganti menjadi kalau kita cek di color primary-nya dan color primary dark-nya nanti akan berubah. Untuk yang color primary berubah jadi warna merah dan color primary dark-nya warna hitam. Begitupun untuk layout XML yang lain. Nah, kalau tempat saya butuh waktu refresh, nanti dia akan berubah dengan settingan yang tadi saya buat di colors.xml. Kemudian selain colors XML juga ada namanya string dari judulnya app name. Nah, misalkan kita rubah yang dari judulnya di sini selamat pagi, kita rubah menjadi sekarang sore. Maka di sini juga akan mengikuti dari nama aplikasinya selamat sore. Nanti selamat pagi menjadi nanti akan berubah menjadi selamat sore. Nah, ini yang disebut yang dinamakan dengan action bar atau disebut dengan app bar. Dan untuk app bar sendiri ini ada temanya, ada dua. Yang pertama di bawah tem ini ada versi light, versi yang berwarna atau terang, dan yang kedua versi night, versi malam atau redup. Nah, ini biasanya dark actionnya bar, tampilannya maka seperti ini. Nah, ini ada dua cara kita kalau tidak mau pakai, biasanya ada pilihannya berupa no action bar. Begitupun untuk yang versi yang malamnya atau redupnya no action bar. Oke, kalau kita cek, nah nanti akan hilang selamat sorenya. Nggak ada action barnya. Seperti itu. Nah, itu untuk yang style dan tema di aplikasi Android. Kita mulai dari tadi untuk yang color XML-nya, merubah untuk warnanya di color primary dark menjadi warna coral dan warna color primary biasa warna coklat. Hasil tampilannya seperti ini. Begitupun untuk yang action bar atau disebut dengan app bar, bisa kita ada yang masuk, putar. Oke, saya lanjutkan. Ada yang masuk lagi. Oke, lanjutkan. Oke. Nah, action bar yang tadi nama aplikasinya bisa kita rubah. Kemudian icon aplikasi. Nah, icon aplikasi ini bawaannya yang ada di drawable. Dari backgroundnya berupa bentukannya hijau dan foreground ada gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, biasanya nanti ketika dia menginstal menggunakan icon bawaan default dari ini. Di sini pun sebenarnya kita bisa merubah untuk icon aplikasinya tergantung dari aset yang kita pakai. Kemudian ada juga icon kembali dan navigasinya. Nah, di sini untuk action bar-nya kita bisa menggunakan ataupun tidak menggunakannya seperti yang no action bar seperti ini. Tapi dia akan mengikuti untuk semua
Jadi tidak bisa untuk yang sebagian saja. Jadi kalau misalkan hilang ya hilang untuk action bar ataupun layout activity yang lain, maka akan hilang action barnya kalau tidak digunakan. Nah ini contohnya untuk yang dari dark action barnya di versi yang themes menjadi no action bar, maka akan hilang tampilan action barnya seperti ini. Oke, begitupun juga untuk nama aplikasinya, maka akan sama seperti untuk yang XML yang lain. Kalau dirubah maka akan dirubah semua seperti itu. Oke, selanjutnya ini kita ada contoh aplikasi game tebak gambar. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Monggo, silakan. Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Kalau gitu akan saya lanjutkan. Diawali ketika kita membuat project baru, maka akan terlihat activity underscore main SML dan juga main activity.java. Nah, diawali ketika kita ingin mendesain satu project mobile Android, ya kita desain terlebih dahulu untuk layoutnya. Nah, untuk layout awal tampilannya, ini saya balikin lagi menjadi dark action bar. Begitupun untuk yang versi redupnya, dark action bar. Nah, di activity mainnya, itu kita buat untuk layout tampilan awalnya dari scroll view. Nah, ini oke, sudah muncul. Nah, scroll view ini, nah sebelumnya kita masuk dari project yang tadi sudah kita buat. Nih ada gambar.zip. Nah, itu bisa kalian download, ekstrak, kemudian nanti masukkan di drawable-nya untuk gambar-gambar Instagram, Line, Snapchat, Twitter, WhatsApp, YouTube. Nah, nanti bisa dimasukkan. Nah, bisa dimasukkan ke dalam drawable. Caranya yaitu di sini di drawable, klik kanan, open in Explorer. Nah, open in Explorer ini nanti akan terbuka jendela Explorer-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita masukkan di drawable yang biasa. Nah, di sini copy pastekan. Ketika sudah dipastekan, maka otomatis nanti akan ditambahkan data-datanya di dalam Android Studio project kalian. Ada yang masuk. Nah, di sini ada Instagram, PNG, kemudian ada Line, Snapchat, Twitter, WhatsApp, YouTube. Nah, setelah itu baru kita masuk ke activity underscore main SML untuk kita modif layoutnya. Mulai dari yang scroll view, layout yang akan kita pakai. Nah, itu bisa scroll, misalkan mau di landscape ataupun portrait. Nah, itu bisa terlihat ukuran nanti gambarnya berupa linear. Nah, dari scroll view ini, baru kita buat linear layout dengan orientasinya vertikal. Nah, kalau vertikal berarti kalau ada objek berikutnya ada di bawahnya. Nah, sebelum masuk ke objek berikutnya, saya masukkan lagi linear layout dengan orientasinya horizontal. Jadi, ada linear layout di dalam linear layout. Nah, keduanya masuk ke dalam bentuk scroll view. Nah, di sini ada dua gambar image view. Yang pertama dari Line dan yang kedua dari WhatsApp. Nah, ini masing-masing mempunyai ID-nya yang berbeda-beda. Oke. Kemudian ada linear layout lagi horizontal karena nanti setelah ini ada masuk ditutup masuk ke vertikal, makanya saya buat lagi linear layoutnya horizontal.
ada gambar Snapchat, ada juga Twitter. Nah, setelah itu saya tutup linear layoutnya horizontal. Saya buat lagi horizontal dengan gambar Instagram dan juga YouTube. Kemudian saya tutup linear layoutnya yang horizontal, kemudian saya tutup linear layoutnya yang vertikal, dan terakhir saya tutup scroll view-nya. Jadi tampilan desain untuk di awal activity underscore main SML. Jadi konsepnya, ketika kita pilih klik salah satu gambar ini, nanti akan muncul activity baru seperti ini. Nah, nanti diklik gambarnya, misalkan gambarnya line, kemudian akan muncul activity tebaknya gambarnya line, kemudian ada edit text dan ada tombol cek seperti itu. Nah, ini source code-nya udah saya share, bisa kalian coba. Nanti hasil tampilannya seperti ini. Oke. Kemudian setelah ini saya buat activity yang baru, namanya tebak activity. Nah, nanti dia bikin dua, tebak activity.java dan activity underscore tebak.sml. Nah, untuk yang activity tebak.sml, nah kita buat desainnya dari linear layout berupa orientasinya vertikal. Kemudian ada gambar image-nya, namanya image view tebak. Kemudian ada objek lagi. Nah, sebelum saya masukin, saya buat linear layout dengan orientasinya horizontal. Baru ada objeknya yaitu edit text. Kemudian saya tambah lagi, maka akan ada objek di sebelahnya karena versinya horizontal, yaitu button yang kedua. Setelah itu saya tutup linear layoutnya yang horizontal. Kemudian saya tutup linear layoutnya yang vertikal. Nah, jadi masing-masing dia mempunyai ID. ID yang pertama untuk gambar image view tebak, ID yang kedua untuk edit text, ini edit text jawaban, dan 3 button, yaitu button check. Oke, ada yang masuk, bentar. Oke, saya lanjutkan. Ini source code-nya sudah saya share, bisa kalian coba. Nanti tampil hasilnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara menghubungkan dari layout desain yang sudah kita buat, yaitu activity underscore main SML. Kemudian kalau diklik nanti akan muncul di activity yang baru seperti ini. Nah, kita buatnya di pemrograman Java. Mulai dari yang pertama di activity underscore main SML, kita sudah ada 6 gambar, masing-masing mempunyai ID-nya masing-masing. Nah, di sini kita akan bawa di dalam pemrograman Java untuk dijalankan prosesnya. Oke, di main activity.java. Nah, ini saya menggunakan API import 3. Yang pertama intent, karena nanti akan menjalankan activity yang lain. Kemudian view, dan yang terakhir image view. Nah, untuk yang image view ini, setelah activity saya buat parameternya masing-masing. Nah, kalau yang ini para inisialisasi parameter, bukan ID-nya. Jadi kalau saya klik kanan, go to declaration, nah ini bukan ke ID-nya si gambar tadi, tapi ini parameter yang akan menghubungkan ID-nya. Nanti akan diisi dari ID-nya masing-masing. Mulai dari Line, WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat, dan Twitter. Nah, setelah saya dari sini di activity underscore mainnya, saya set inisialisasi. Nah, inisialisasi itu apa? Saya klik kanan, go to declaration. Nah, parameter yang tadi saya buat untuk image view-nya baru saya hubungkan dengan ID masing-masing gambar yang ada di
layout desainnya. Contohnya ini Line, ya kan? Kemudian Snapchat, ini Snapchat. Misalkan yang Snapchat nih, klik kanan, kemudian go to declaration. Nah, nanti akan maju ke sini. Oh, ini ID-nya si Snapchat. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube. Nah, YouTube klik kanan, kemudian go to declaration. Nah, ini akan masuk ke sini ID-nya YouTube. Jadi kalau sudah di set inisialisasinya, parameternya sudah saya hubungkan dengan ID-nya masing-masing objek. Nah, baru selanjutnya kita buat on click mantap. Jadi kalau diklik ngapain nih? Nah, on click mantap. Nah, tadi parameternya sudah kita inisialisasikan, kita define satu persatu. Mulai dari yang lain, set on click listener. Kalau diklik point on click, maka akan menunjukkan view tampilan. Tampilan apa? Berupa intent. Intentnya intent siapa? Intent setelah di main activity yaitu tebak activity. Nah, tebak activity itu yang mana? Nah, klik kanan, go to declaration. Nah, tebak activity yang ini. Itu berupa activity underscore tebak seperti ini. Nah, sini saya masukkan datanya food extra dari nama ikonnya, kemudian nilainya yaitu line. Baru start activity dari datanya. Nah, ini codingannya sama untuk yang Snapchat seperti ini. Cuman beda datanya, ini Snapchat. Kemudian Twitter juga sama Twitter. Kemudian YouTube, Instagram, WhatsApp. Selesai, baru kita masuk ke sini. Nah, domain activity-nya udah saya share juga code-nya untuk dari masing-masing parameter yang dihubungkan dengan ID dari objek. Kemudian dari parameter tersebut di-define untuk intent menampilkan activity yang baru. Nah, selanjutnya kita coding di activity yang baru itu berupa tebak activity.java. Nah, di tebak activity.java ini ada 3 objek, line, gambar, edit text, dan button. Nah, makanya di tebak activity ini saya tampilkan API pertama dari intent, kemudian view tampilan, kemudian akan ada objeknya button, edit text, image view saya buat. Kemudian terakhir ini toast. Toast itu berupa objek yang akan menampilkan menu pop-up, pesan pop-up. Nah, di bawah tebak activity saya define parameternya mulai dari image view, gambar tebaknya, edit text, button, dan string jawaban untuk menu toastnya. Kemudian di activity tebaknya saya set inisialisasi di awal. Inisialisasi ini nanti akan menghubungkan parameter yang kita buat dengan ID yang ada di XML-nya. Contohnya untuk image view tebak menggunakan image view tebak ID, yaitu yang gambar tadi. Ini gambarnya. Kemudian ada yang edit text jawab. Edit text jawab ini saya menggunakan go to declaration edit text jawab. Nah, begitupun untuk yang button check ini ID-nya button check, go to declaration. Nah, button check yang ini. Setelah saya set inisialisasi, nah selanjutnya saya cek intentnya. Nah, cek intent itu ngapain? Nah, cek intent ini nanti akan muncul intent yang ini kan. Nah, ini nanti dicek nih berupa edit text di sini. Ada yang ditulis ya, kemudian di button checknya ngapain. Nah, sebelum masuk ke button check, ini kita cek intentnya. Nanti intentnya akan menampilkan dari nama icon, misalkan line, maka di sini nanti akan memberikan jawabannya line.
image-nya, gambarnya berubah menjadi gambar lain. Begitupun untuk yang Instagram, YouTube, WhatsApp, jadi sama semua. Snapchat, dan terakhir Twitter. Baru setelah itu, kalau diklikkan tombol cek, maka ada metode yang terakhir yaitu on-click JOS, yaitu berupa button cek, set on-click listener, void-nya on-click. Nah, di sini akan dicek edit jawabnya sama tidak dengan jawaban yang tadi yang di set intent. Kalau sama, maka akan munculkan menu toss, tebak activity-nya yaitu jawaban Anda benar. Nah, kalau yang lain selain itu else, maka jawabannya salah. Nah, ini merupakan belum ada parsing untuk pengecekan lowercase, huruf besar ataupun huruf kecilnya. Jadi sesuai dengan yang di hardcode. Nah, ini hasil tampilannya. Untuk tebak activity.java sudah saya share. Bisa kalian coba. Ini tampilannya seperti ini di awal. Jadi kalau diklik WhatsApp, nah muncul gambar WhatsApp, bisa dituliskan WhatsApp, diklik tombol cek, jawaban Anda benar. Nah, sekarang saya ingin tampilkan pakai Visor. Visor saya, oke, saya hubungkan dulu dengan HP saya. Oke, sudah terhubung. Sekarang saya hidupkan supaya bisa tampil di laptop. Nah, oke, sudah terlihat. Halo? Tampilan handphone saya sudah terlihat tidak? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Nah, Sudah, Mam. Kelihatan, Pak. kalau tebak gambar dipilih. Nah, ini gambar seperti ini. Kalau dipilih WhatsApp, muncul gambarnya WhatsApp, back, pilih Twitter, muncul gambar Twitter, pilih YouTube, muncul gambarnya YouTube, Snapchat, pilih Snapchat. Nah, kalau yang WhatsApp, tuliskan WhatsApp, dicek, benar. Terus kalau Twitter, nah, T-nya besar nih Twitter, nah ini salah. Makanya belum ada pengecekan lower S atau uppercase untuk huruf besar ataupun kecilnya. Nah, saya buatnya berupa hardcode dikecil. Nah, benar. Kemudian yang kedua ada yang salah nih. Untuk line masa Twitter ataupun Instagram masa Twitter. Nah, itu kalian benerin. Kemudian juga itu aja yang kalian benerin. Jadi pointernya salah. Pointer itu penunjuk arah. Jadi kalau diklik tuh ngapain, kemana, apa yang akan dimunculkan. Seperti itu. Nah, sebelumnya kalian coba dulu buat aplikasi. Kemudian jalankan. Wah, ini udah sesuai nih. Yang salah ada di Line, juga yang salah ada di Instagram. Sisanya betul semua, YouTube, Twitter, WhatsApp, Snapchat. Nah, yang salah di Instagram dan juga di Line. Nah, kalian cek, betulkan bagian mana pointer yang salah. Kalau sudah, di zip, kemudian dikirimkan, dipostkan untuk tugas pertemuan 13. Oke, jadi itu untuk sore hari ini di pertemuan 13, yaitu kita bahas style dan tema aplikasi Android, beserta juga untuk game tebak gambar. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, tugasnya dibuat ya. Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan.
Insya Allah, Pak. Insya Allah apa? Insya Allah yakin. Yakin apa? Yakin bisa, Pak. Nah, cakep. Dicoba dulu. Kalau ada kesulitan. Amin. Amin. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Dicoba dulu. Nanti kalau ada kesulitan, tanyakan ke saya. Oke. Jadi di kelas-kelas lain tuh ada yang memodif, ditambahkan uppercase, lowercase. Jadi kalau misalkan kayak YouTube nih, misalkan yang kecil nih. Nah, ini ada YouTube tuh yang benar tulisan seperti ini, Y sama T-nya besar. Nah, tapi saya buatnya salah. Karena yang saya buat bahasa hardcode itu kecil, Y-nya kecil. Nah, benar. Kemudian juga gambarnya udah dibenerin, ada itu salah pointernya. Emang sengaja disalahkan supaya nanti kalian ngeh, oh di bagian pointer mana yang salah. Kemudian ditambahkan ada skor awal, skor akhir, dikasih waktu selang berapa detik kalau nggak dijawab ya salah atau balik lagi ke awal. Kemudian ditambahin di scroll, ini kan baru ada 6 nih gambar. Ada yang ditambahkan sampai 12 sampai 40 ada. Coba gambarnya gambar apa, icon-icon. Jadi dicoba aja dulu yang simple, ini yang saya share. Kemudian kalian cari permasalahannya, salahnya di mana. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk sekarang belum ada pertanyaan, Pak. Mungkin nanti pas mentok. Apa-apa. Nanti di luar jam kuliah, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan aja. Bisa lewat WA ataupun email. Saran saya sih lewat WA aja. Baik, Pak. Oke, ini juga udah saya rekam. Ini dapat berapa nih? Lumayan 33 menit. Kemudian ini soalnya, tadi slide-nya. Terus gambarnya juga ada di folder materi. Gambar.zip. Kalau dibuka itu, nah ini gambar-gambarnya sama. Ukurannya kecil. Oke, kalau gitu saya akan tutup rekamannya. By the way, saya mau ngasih tahu informasi untuk UAS-nya sudah keluar jadwalnya. Sudah keluar jadwalnya, bisa cek di e-kampus. Nah, udah keluar jadwalnya untuk pengumuman UAS. Ya, Pak. Nah, UAS itu nanti tanggal 8 sampai 14 Januari. Jadi untuk kelas ini kelihatannya tanggal 14 Januari UAS-nya. Oke. Kemudian kita ada 2 kali lagi pertemuan. Hari ini tanggal 17, ini pertemuan ke-13 daring online. Minggu depan pertemuan ke-14 tanggal 24. Kemudian terakhir saat daring pertemuan ke-15. Nah, untuk 15 bisa tanggal 31 ataupun tanggal 7-nya. Nah, jadi bisa dipilih mau tanggal 31 atau tanggal 7-nya.
kemudian tanggal 14-nya UAS. Seperti itu. Nah, minggu depan kita coba membuildnya APK. APK itu seperti apa? Karena kalau misalkan di desktop itu buatnya jadi Excel, di mobile jadi APK, kemudian kalau di web kita hosting. Nah, nanti minggu depan kita bahas how to build the APK mobile. Kemudian pertemuan terakhir publish di Play Store. Jadi kita upload APK-nya di Play Store. Seperti itu. Oke, jangan lupa nanti minggu depan masih ada pertemuan, masih ada 2 lagi, pertemuan ke-14 dan 15. Pertemuan 16-nya UAS di tanggal 14. Jadi jangan sampai lupa untuk tugas-tugasnya bagi yang belum, segera dipostkan sebelum UAS, sebelum tanggal 14 jam 3 sore. Oke, kalau gitu saya tutup rekamannya, akan saya stop.